Renungan si Leo, Senin 29 Agustus 2022. Peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal kau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mendapat kesempatan untuk meminta dari seorang penguasa yang kuasanya ditakuti oleh semua orang, tentunya suatu kehormatan dan kesempatan langka. Aku pun harus berhati-hati dalam memutuskan pilihanku. Aku harus memilih permintaan yang terbaik, yang tersulit untuk aku dapatkan jika di luar kesempatan ini. Tidak salah jika putri Herodes meminta pendapat dari ibunya terlebih dahulu. Saya pun akan berunding dulu dengan keluarga tentang pilihan yang akan aku minta. "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Jadi jika aku diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan yang pasti dikabulkan, maka apa yang akan aku minta? Pilihan yang terngiang dalam batinku adalah agar aku mendapatkan anugerah, yaitu anugerah yang terbesar dari Allah, anugerah keselamatan yang kekal, penebusan akan dosa-dosaku, jaminan perlindungan selama aku hidup hingga nanti aku kembali kepada Sang Pencipta. Maka aku tidak akan meminta apa-apa selain pemenuhan janji keselamatannya itu. Dan itu jauh amat penting bagiku. Itulah yang amat aku perlukan dalam persiarahanku di dunia yang fana ini. Aku akan melepaskan hak memilikiku untuk meminta sesuatu, karena tidak ada pilihan lain selain masuk dalam rencana Allah yang Maha Kuasa, mengikuti
dan menuruti Kristus. Berarti memilih untuk tidak meminta, tetapi untuk menerima apa saja yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak akan lagi aku memerlukan kekuasaan, kekayaan, kepopuleran, apalagi keinginan untuk balas dendam kepada mereka yang telah membuatku menjadi terpuruk. Semua itu ada dalam rancangan anugerah keselamatan yang aku terima. Malah aku harus bersyukur karena Allahku Maha Rahim dan Pengasih, karena Ia telah menyelamatkan aku dan akan terus membimbingku untuk memilih yang sesuai dengan rencana keselamatan atas diriku. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan aku ketika aku salah dalam memilih. Malah aku mendapatkan penyelamatan dan pemulihan pasca tobatku. Teguhkanlah imanku dalam menentukan pilihan hidupku, agar aku tetap taat dan setia kepadamu saja. Itulah permintaanku, permohonan yang aku hantarkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.